Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Bayanu sabab fi ziyadatin nazari fi lazzatil akhirah alal ma'rifati fid dunya. I'lam annal mudrakati tanqasimu ila ma yadkhulu fil khayal kasuwaril mutakhayalati wal ajsamil mutalawwinati wal mutashakkila min ashkhasil hayawan wan nabat. Wa ila ma la yadkhulu fil khayal kadzatillahi ta'ala wa kulli ma laysa bijismin kal ilmi wal qudrati wal iradati wa ghairiha. Wa man ra'a insanan thumma ghadda basarahu wajada suratahu hadiratan fi khayalihi ka'annahu yanzuru ilaiha. Walakin idza fataha al-'ayna wa absara adraka tafriqatan bainahuma wa la tarji'u at-tafriqatu ila ikhtilafin baina as-suratain. لأن الصورة المرئية تكون موافقة للمتخيلة وإنما الافتراق بمزيد الوضوح والكشف فإن صورة المرء صارت بالرؤية أتم انكشافا ووضوحا وهو كشخص يرى في وقت الإسفار قبل انتشار ضوء النهار ثم رؤية عند تمام الضوء فإنه لا تفارق إحدى الحالتين الأخرى إلا بمزيد الانكشاف. Fa'idhan al-khayalu awwadul idrak wal-ru'yatu wal-istikmal li-idrakil khayal wa huwa ghayatul kasbi wa summiya dhalika ru'yatan li'annahu ghayatul kasbi la li'annahu fil ayn bal law khalaqallahu hadal idrak al-kamil al-makshub fil jabha awi sadri masalan istahaqqa ayyusamma ru'yatan ila akhirih. Artinya perkataan Imam Ghazali rahimahullah ini penjelasan sebab bertambahnya kelezatan memandang pada kelezatan akhirat atas ma'rifat di dunia. Sebagaimana telah dijelaskan oleh pengarang ini bahwa kelezatan yang namanya ma'rifatullah itu melebihi dari segala kelezatan yang ada di dalam dunia ini. Dan kelezatan memandang Allah di akhirat nanti lebih lezat lagi daripada kelezatan ma'rifat yang ada di dalam dunia. Ma'rifat kepada Allah itu sudah suatu kelezatan yang luar biasa. Memandang Allah kaina di akhirat lebih lezat lagi daripada ma'rifatullah itu. Nah, di sini Imam Ghazali akan menerangkan kepada kita kenapa sebabnya memandang Allah di akhirat itu lebih lezat daripada ma'rifat di dalam dunia ini. Ketahuilah bahwasanya sesuatu yang diidrak, ditemukan, sesuatu yang diperdapati itu terbagi kepada satu, sesuatu yang masuk dalam khayalan, dalam bayangan, seperti rupa yang dikhayalkan dan benda yang berwarna dan berbentuk dari diri hewan dan tumbuh-tumbuhan. Itu bisa kita bayangkan, kita bisa khayalkan. Nah, kita bisa membayangkan sapi,
bagi orang yang pernah melihat sapi. Kita bisa menghayalkan, membayangkan kambing. Kita bisa menghayalkan pohon. Kita bisa menghayalkan gunung. Kita bisa membayangkan sesuatu yang sifatnya itu benda yang berwarna, berbentuk. Orang yang pernah melihat Baitullah, pernah melihat Ka'bah, itu ia bisa membayangkan, walaupun sudah jauh dari Makkah, walaupun sudah berada di kampung halaman, tapi ia masih bisa membayangkan itu. Karena Ka'bah itu benda, Ka'bah itu berwarna, Ka'bah itu berbentuk. Waktu kita hendak sembahyang, sebelum kita mengangkat takbir, kita bisa membayangkan Ka'bah itu di hadapan kita. Nah, Ka'bah itu berada di hadapan kita. Bisa kita bayangkan, bisa kita khayalkan. Yang kedua, sesuatu yang tidak masuk dalam khayalan. Artinya kadakawa dibayangkan, kadakawa dirupakan. Seperti zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala itu kada bisa dihayal, karena zat Allah bukan berupa benda, zat Allah bukan berwarna, zat Allah bukan berbentuk. Lalu kita kada bisa membayangkan Allah itu kayak apa. Apabila kita membayangkan bahwa Allah itu kayak berarti kita syirik. Karena Allah itu zat yang bukan benda, zat yang bukan berwarna, zat bukan berbentuk. Kada bisa dibayangkan, kada bisa dihayalkan. Dan tiap-tiap sesuatu yang tidak berjisim, yang tidak berbenda, seperti ilmu. Ilmu itu sifat, kadakawa dibayangkan ilmu itu kayak apa, nengarannya ilmu itu kayak apa, kadakawa dibayangkan. Kudrat, iradat, sama, basar, kalam, sifat-sifat ma'ani, itu kadakawa dibayangkan, karena itu kada ada bentuknya. Namun semuaan itu bisa diperdapati, bisa ditemui. Baik itu sesuatu tadi berupa benda, itu bisa ditemui, bisa diperdapati, atau sesuatu yang bukan benda, seperti Allah, seperti ilmu, kudrat, iradat, itu bisa diperdapati. Nah, makanya tadi pemulaannya tadi dipadahkan sidin bahwa sesuatu yang bisa diperdapati itu ada dua. Ada nang kawa dikhayal, ada nang kadakawa dikhayal. Nah, nang kadakawa dikhayal seperti zat Allah, nang kawa dikhayal seperti benda nang berbentuk atau berwarna. Barang siapa yang melihat manusia, ini contoh manusia. Manusia ini benda, manusia ini berbentuk. Orang yang pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di alam nyata atau di alam mimpi, maka dia bisa membayangkan, menghayalkan Rasulullah itu macam ini. Sewaktu dia sembahyang, mengucapkan kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, di situ akan timbul bayangan khayalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah dia lihat. Assalamu alayka dalam tasyahud, ada dalam tasyahud,
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nah, di saat itu kita yang sudah pernah melihat Nabi bisa menghayal bahwa kita ini berhadapan dengan sidin, lalu kita ucapkan kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Karena Nabi itu manusia yang berbenda, berbentuk. Jadi kahwa kita khayalkan. Barang siapa yang melihat manusia kemudian memejamkan matanya, niscaya ia dapati rupa manusia tadi hadir dalam khayalannya, di mana seolah-olah ia memandang kepadanya. Ini kita berhadapan lawan orang. Nah, kita lihati orang itu. Hingga kita lihati orang itu, kita pajamkan mata kita. Pajamkan mata kita. Nah, bayangan orang itu masih kawa kita memperdapati. Oh, orangnya macam ini kulitnya, macam ini matanya, macam ini hidungnya, macam ini mulutnya. Walaupun mata kita sudah berpajam, tapi kita masih bisa menghayalkan orang yang ada di hadapan kita itu. Di mana seolah-olah ia memandang kepadanya. Seolah-olah ia memandang kepadanya. Akan tetapi apabila ia membuka mata, ini manusia yang di hadapan kita ini, nah, begitu kita lihat manusia ini, kita pajamkan mata kita, kita masih bisa menghayalkan. Kita buka pulang mata kita dan melihat dengan mata ini, niscaya ia dapati perbedaan antara keduanya. Nah, kita menghayalkan seseorang, rupanya, bentuknya, kita buka mata kita, lalu kita bisa melihat, itu ada perbedaan antara yang dalam khayal tadi dengan yang nyata dengan mata. Itu ada perbedaan. Dan perbedaan itu tidak kembali kepada perbedaan antara dua rupa. Karena sesungguhnya rupa yang dilihat itu sesuai dengan rupa yang dikhayalkan, hanya saja perbedaan itu dengan lebih jelas dan terbuka. Itu aja perbedaannya. Kita melihat si Fulan karena di hadapan kita. Kita lihati si Fulan tadi, matanya, hidungnya, bibirnya, telinganya, rambutnya, kulitnya. Kita pajamkan mata kita. Pajamkan mata kita, kita masih bisa menghayal. Masih bisa menghayal. Nah, imbah kita lihat tadi. Begitu kita menghayal, kita buka mata kita lihati pulang si Fulan itu, maka yang kedua ini dengan khayal tadi ada perbedaan. Tapi perbedaannya itu hanya berupa kejelasan. Nang melihat matanya lebih jelas daripada khayal tadi. Perbedaannya tuh kada sampai jauh. Umpamanya dalam khayalan tuh orangnya matanya sipit, sekalinya galak, kada sampai macam itu. Dalam khayal tadi orangnya hirang, kalinya putih, kada sampai ke itu. Perbedaannya antara khayal dengan melihat langsung jelas lawan kurang jelas, itu aja perbedaannya. Waktu kita menghayal itu kurang jelas, begitu kita buka mata kita jelas. Nah, itu aja perbedaannya. Nang asal kita hayalakan misalnya laki-laki buka mata bini-bini, maulah kada mau itu. Jadi perbedaannya antara khayal dengan ru'yah, dengan melihat, itu hanya masalah jelas lawan kurang jelas. Dan perbedaan itu tidak kembali kepada perbedaan antara dua rupa.
karena sesungguhnya rupa yang dilihat itu sesuai dengan rupa yang dikhayalkan, hanya saja perbedaan itu dengan lebih jelas dan terbuka. Nah, itu aja perbedaannya. Kita melihat orang bungas orangnya di hadapan kita nih, ada orang yang bungas. Kita pajamakan mata kita, sekalinya kada bungas maulah, kada mau. Paling-paling begitu kita pajamakan mata, khayal timbul, kurang jelas benaja. Begitu mata dibuka, lebih jelas daripada khayal itu. Nah, itu kalau kita berhadapan dengan benda-benda, berhadapan dengan yang berbentuk manusia, umpamanya pohon, kayak tadi Baitullah. Nah, maka sesungguhnya rupa seseorang yang dilihat itu menjadi lebih sempurna, terbuka, dan lebih jelas dengan dilihat, yaitu seperti orang yang dilihat pada waktu cahaya pagi sebelum berkembang cahaya siang. Kemudian seseorang itu dilihat ketika sempurna terang, maka tidaklah berbeda antara satu keadaan dengan yang lainnya, melainkan hanya pada bertambahnya terbuka, bertambahnya jelas. Kita dudukkan betatai lawan orang di waktu remang-remang, di waktu nang kada tapi nampak lagi matahari. Nah, kita lihati orang ini. Nah, makin matahari tarang, makin jelas kita melihat orang itu. Nah, jadi perbedaannya antara waktu remang-remang dengan siang jelas lawan kada jelas. Masalah orangnya tetap aja kada berubah. Jadi khayalan itu adalah awal permulaan idrak. Adapun melihat adalah kesempurnaan bagi idrak khayal. Dan itu adalah kesudahan terbuka. Dan yang demikian dinamakan ru'yah, melihat. Karena melihat itu kesudahan terbuka. Kalau sudah kita buka mata kita, imbah kita menghayal tadi, kita buka mata, orangnya ada di hadapan kita, terbuka. Bukan karena melihat itu pada mata, bahkan jikalau Allah menciptakan idrak, memperdapati ini yang sempurna, yang terbuka pada dahi atau dada atau umpamanya, niscaya idrak ini berhak dinamakan ru'yah ngarannya. Idrak itu memperdapati artinya. Memperdapati itu bisa ujungnya kepada ru'yah, kepada melihat. Nah, kepada melihat. Nah, ini yang kita bicarakan adalah benda, sesuatu yang berbentuk, sesuatu yang berwarna. Dan apabila kamu telah memahami ini, paham sudah nang tadi, bahwa sesuatu itu yang bisa diperdapati ada dua. Satu bisa dihayal, dua kada bisa dihayal. Nah, itu sudah mengerti. Dan apabila kamu telah memahami ini pada sesuatu yang dihayalkan, maka ketahuilah bahwa hal-hal yang diketahui, al-ma'lumat ngarannya, yang tidak berbentuk pula dalam khayalan. Nang kada berbentuk, nang kada berwarna, nang kada kawa dihayalkan, itu pun sama.
kayak khayalan juga. Permulaannya adalah kada jelas, nah selanjutnya lebih jelas. Kita misalnya mengenali Allah, nah mengenali Allah ini kada kau dibayangkan, Tuhan kada bebenda. Nah kita kenali Allah itu sifat-sifatnya, kita kenali Allah itu af'al-af'alnya, kita kenali Allah itu asma-asmanya, kita kenali Allah Ta'ala itu zatnya. Nah, kita kenali semuaan itu. Pertama, waktu kita memperdapati itu, memahami itu kurang jelas. Namun kena akhirnya pada suatu saat sangat terang, sangat terbuka. Apa yang kita kenali tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Waktu kita belajar pertama tentang af'al Tuhan, nah, kita mengerti, kita memperdapati, tapi kurang jelas. Nah, kita perdapati lagi sifat-sifat Tuhan macam ini, kita mengerti pada awalnya kurang jelas. Namun kita satu saat pada akhirnya apa yang kita kenali pada permulaan tadi menjadi lebih jelas dan terang. Nah, sama dengan yang masalah khayal tadi. Maulah orang langsung jelas lawan Tuhan itu kada mau. Pasti dahulu mengenali mulai bawah asmanya berapa Tuhan itu, apa-apa arti asma Tuhan. Nah, sudah timbul, sudah memperdapati, kenali pulang sifat-sifat Tuhan, kenali pulang af'al Tuhan, kenali pulang zat Tuhan itu macam apa. Nah, pada permulaannya dalam pengenalan itu kita kada jelas, tapi satu saat kayaknya akhirnya kita jelas, terbuka, terlihat kayak apa af'al Tuhan itu, kayak apa sifat Tuhan itu, kayak apa zat Tuhan itu. Pada akhirnya akan terbuka. Bagi ma'rifat, nah, yang mengenalnya dan memperdapatinya itu mempunyai dua tingkat. Sama aja lawan khayalan tadi, dua tingkat juga. Waktu kita pejamkan mata, kita bisa menghayal. Kita buka mata, ternyata jelas nampak. Nah, itu nang berbenda. Adapun nang kada berbenda macam zat Allah, sifat-sifat, nah, kada berbenda, itu dalam memperdapatinya ada dua juga. Ada dua tingkat. Satu, idrak yang lebih utama, memperdapati yang lebih utama. Yang kedua, idrak sebagai penyempurnaan untuknya. Nah, jadi kita ini belajar tentang asma Allah, kita belajar tentang af'al Allah, kita belajar tentang sifat Allah, kita belajar tentang zat Allah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kayaknya disempurnakan dengan terbuka. Sekalinya asma Tuhan tuh macam ini, sifat Tuhan itu macam ini, lebih terbuka, lebih jelas daripada waktu pertama kali kita mengenalnya. Dan di antara pertama dan yang kedua ada perbedaan pada lebih terbuka dan jelas, sebagaimana antara apa yang dikhayalkan dan yang dilihat. Jadi yang kedua itu memperjelas. Waktu kita pertama belajar, memang kan tapi mengerti, kan tapi jelas. Cuma kayaknya pada akhirnya makrifat kita itu akan menemukan kejelasan, akan menemukan keterbukaan. Maka yang kedua juga dengan dihubungkan kepada yang pertama dinamakan musyahadah, liqa, pertemuan, dan ru'yah, melihat. Penamaan ini adalah benar karena sesungguhnya ru'yah itu dinamakan ru'yah melihat karena ia adalah kesudahan terbuka.
Dikatakan melihat itu karena kesudahan terbuka. Sebagaimana sunnatullahi ta'ala, sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, berlaku dengan menutupnya kelopak mata, itu mencegah dari sempurnanya terbuka dengan melihat. Itu sudah hukum Allah. Kalau kita tutup kelopak mata kita, maka itu kita kada melihat lagi. Tutup kelopak mata, kita kada melihat lagi. Itu sudah hukum Allah. Dan menutupnya kelopak mata itu adalah sebagai hijab, dinding artinya, antara penglihatan mata dan yang dilihat. Tutup kelopak mata itu menjadi hijab, menjadi dinding kita. Dan secara pasti dari setelah terangkatnya hijab akan hasillah penglihatan. Begitu kelopak mata kita buka, ngarannya terbuka hijab, lalu kita melihat pohon, melihat gunung, melihat lain-lainnya. Dan selama tidak terangkat itu hijab, itu kelopak mata, niscaya pandangan yang diperoleh itu hanya semata-mata khayalan bayangan. Selama kelopak mata ini kada terbuka, kita hanya bisa membayangkan gunung itu, hanya bisa membayangkan bulan itu, bisa membayangkan binatang itu. Karena kelopak mata kada terbuka. Begitu kelopak mata terbuka, jelas kita melihat, gunungnya kah itu, pohonnya kah itu, manusianya kah itu. Nah, itu sudah hukum Allah. Hukum Allah demikian. Maka seperti demikian juga halnya kehendak sunnatullah, kehendak hukum Allah. Apabila nafsu diri selama terus terdinding dengan hal-hal yang menghalang badan dan kehendak nafsu syahwat dan apa-apa yang lebih kuat dari sifat-sifat kemanusiaan, niscaya tidaklah ia berkesudahan sampai kepada musyahadah dan bertemu pada hal-hal yang diketahui di luar dari khayal. Nah, demikian pula diri kita. Selama diri kita ini terdinding dengan sifat-sifat badaniyah, dengan sifat-sifat kehendak nafsu syahwat, selama diri kita terdinding dengan demikian itu, kita kada akan bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hidup ini adalah hijab daripadanya secara darurat. Nah, hidup kita ini menjadi dinding kita untuk musyahadah kepada Allah. Seperti hijabnya, dindingnya pelupuk mata dari penglihatan mata. Jadi kenapa kita kada bisa melihat Allah? Diri kita kada bisa melihat Allah karena terdinding oleh apa? Oleh hidup. Nah, oleh hidup. Didinding oleh keinginan-keinginan nafsu syahwat, didinding oleh sifat-sifat manusia. Pembicaraan tentang keadaannya menjadi hijab adalah panjang dan tidak layak dengan ilmu ini. Kenapa mati itu, hidup ini menjadi hijab? Kenapa sifat-sifat kemanusiaan itu menjadi hijab dinding kita untuk melihat Allah? Itu pembicaraannya panjang. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, lantarani, artinya engkau sekali-kali tidak sanggup melihatku. Engkau tidak akan bisa melihatku, wahai Musa, ujar Tuhan. Kenapa? Karena Musa masih hidup.
Jadi pendinding kita melihat Tuhan itu hidup. Pendinding kita melihat Tuhan itu nafsu-nafsu syahwat. Ada orang yang sudah nafsu syahwatnya baik. Ada orang yang sudah dirinya baik. Selamanya masih hidup, kadakawa juga melihat Tuhan. Karena hidup itulah pendinding antara kita dengan melihat Allah. Sama dengan kelupuk mata tadi, pendinding kita untuk melihat benda-benda yang ada di hadapan kita. Dan Allah Ta'ala berfirman, la tudrikuhul absar, artinya dia Tuhan tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Tuhan kadang-kala bisa dilihat dengan mata. Maksudnya dalam dunia ini. Dan yang sahih bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat Allah Ta'ala pada malam Mi'raj itu, melihat zatnya. Tapi yang dilihat Rasulullah itu pada malam Mi'raj adalah cahaya. Nah, maka apabila telah terangkat penghalang hijab dengan perantara mati, kan hidup ini pendinding kita daripada melihat Allah. Keinginan-keinginan nafsu syahwat itu mendinding kita daripada melihat Allah. Bila mana kita mati, mati berarti hidup ini hilang. Berarti pendinding kita dengan Allah sudah hilang. Kita mati. Niscaya tinggallah nafsu berlumuran dengan kotoran-kotoran dunia. Mati sudah. Tapi kenapa masih kada bisa melihat Allah? Karena nafsu ini masih berlumuran dengan kotoran-kotoran dosa, kotoran-kotoran dunia. Tiada terlepas daripadanya kotoran-kotoran dunia itu secara keseluruhan, sekalipun ia itu ada lebih dan kurangnya. Setiap manusia selain para anbiya itu kada akan lepas daripada kotoran-kotoran dunia. Cuma perbedaannya ada yang berat, ada yang ringan, banyak sedikit. Maka sebagian daripadanya ada yang bertumpuk-tumpuk atasnya kekejian dan karat. Maka jadilah ia seperti cermin yang telah rusak disebabkan lamanya bertumpuk-tumpuk kekejian. Lalu cermin tidak dapat diperbaiki lagi dan mengkilapkan. Mereka itu adalah orang-orang yang terhalang dari Tuhannya untuk selama-lamanya. Nah, ini sudah mati. Berarti dindingnya dengan Allah terbuka sebuting. Cuma lagi tinggal dindingnya itu kepada Allah, nafsunya ini, dirinya ini bercelumuran dengan dosa-dosa yang banyak. Dengan dosa-dosa yang kada terampuni. Seperti kafir, syirik. Nah, maka orang ini walaupun sudah mati, kada akan bisa melihat Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang terhalang dari Tuhannya untuk selama-lamanya. Kita mohon perlindungan kepada Allah daripada yang demikian itu. Dan di antara mereka ada orang yang tidak sampai kepada batas berkarat dan dicap terkunci mata hatinya. Ada orang mati, terbuka sudah sebuting dinding. Tapi nafsunya, diri orang ini bercelumur dengan dosa-dosa. Tapi dosanya itu kada berkarat. Nah, kotoran itu dalam dirinya itu kada berikit, kada terkunci. Tidak sampai kepada batas berkarat dan dicap terkunci mata hatinya dan tidak keluar dari dapat dibersihkan dan dikilatkan. Maka orang ini akan dilebur ke dalam api neraka. Orang ini mati sudah, belum kaupa lagi melihat Allah. Kenapa? Karena dirinya bercelumuran dengan dosa-dosa. Tapi dosanya ini masih bisa dilebur dalam api neraka. Sehingga dia keluar bersih menjadi emas yang murni
Nah, pada saat itu dia bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dengan dilebur ini bisa meruntuhkan kekejian daripadanya yang ia kutur dengan sebab kekejian itu, dan adalah dilebur di dalam neraka itu hanya sekedar yang perlu kepada pembersihan. Makanya dalam neraka itu kada tentu orang per orang lawasnya, tergantung pembersihannya, tergantung banyak sedikitnya yang dibersihkan pada diri orang itu. Maka yang paling sebentar dari lebur itu hanya sekejap mata yang ringan. Ada orang yang masuk neraka sekejap mata bersih keluar. Ada yang paling lama terhadap orang-orang yang beriman, sebagaimana yang telah diterangkan oleh beberapa hadis, adalah 7.000 tahun. Ada orang yang dilebur dalam neraka, dibersihkan dirinya itu selama 7.000 tahun. Hanya bisa bersih, diangkat menjadi emas murni, bisa melihat Allah. Tidak berpindah seseorang dari alam ini kecuali ia disertai oleh debu dan kekeruhan apa saja. Kita nih dalam dunia, kita kada akan berpindah dari dunia ini, melainkan kita pasti disertai debu-debu, kotoran-kotoran dunia. Karena kita bagaimana dalam dunia. Nah, begitu kita mati, kita pasti ada membawa debu-debu kotoran dunia. Cuma banyak sedikitnya aja. Meskipun kekeruhan itu sedikit. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa im minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Artinya, dan tidak ada seseorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu. Siapapun pasti mendatangi neraka. Karena siratal mustaqim itu andaknya di permukaan neraka jahanam. Jadi siapapun lewat siratal mustaqim, dan siratal mustaqim andaknya di permukaan neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Itu sudah keputusan Allah. Bahwa manusia ini menuju surga itu melalui titian siratal mustaqim yang letaknya di permukaan jahanam. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Maka setiap orang yakin akan datang ke neraka dan tidak yakin untuk keluar daripadanya. Kita pasti melalui neraka itu, pasti. Namun pastikah kita selamat? Itu kada pasti. Kada pasti. Menyeberangi neraka pasti. Gugurkah kita atau kada? Itu kada pasti. Maka apabila Allah menyempurnakan penyucian dan pembersihannya, dan sampailah catatan amal pada waktunya, dan terjadilah penyelesaian dari jumlah apa yang dijanjikan oleh syarak dan hisab, arat dan lain-lainnya, disempurnakan orang yang berhak atas surga, maka kejadian yang demikian tidaklah jelas kapan waktunya. Di mana tidak ditunjukkan oleh Allah kepada seseorang dari makhluk. Berapa lawas kita menjalani proses hisab, berapa lawas kita menjalani proses arat, berapa lawas kita menjalani siratal mustaqim, itu Allah kadang menunjukkan kepada kita, kadang memberitahukan kepada kita berapa waktunya. Maka yang demikian ini terjadi besok pada hari kiamat, dan waktu kiamat tidak diketahui. Maka ketika itu ia sibuk dengan membersihkan dan menyucikannya dari segala kotoran,
di mana wajah mereka ditutupi debu hitam dan asap. Nah, tidaklah ini itu lebihan. Nah, di dalam neraka itu mereka sibuk dibersihkan. Karena padanya tampaklah Tuhan yang maha suci dan maha tinggi. Nah, sesudah inya bersih daripada segala kotoran-kotoran dosa, disitulah dia akan bisa melihat nampaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tampaklah untuknya dengan sangat tampak yang terbuka kejelasannya dengan dikaitkan kepada apa yang diketahuinya, seperti tampaknya cermin dengan dikaitkan kepada apa yang telah dikhayalkan. Nah, dalam dunia kita memperdapati af'al Allah macam ini, sifat Allah macam ini, asma Allah macam ini, zat Allah macam ini. Nah, karena di akhirat itu kita akan mendapat lebih terbuka lagi, lebih jelas lagi kayak apa sebenarnya yang bersangkut paut dengan Allah Ta'ala tadi. Namun kita kadang akan bisa melihat Allah di akhirat itu sebelum diri kita dibersihkan kalau ada kotoran-kotoran atau debu-debu dunia ini. Nah, hingga situ dengan dikaitkan kepada apa yang telah dikhayalkan. Musyahadah ini dan tajalli. Hadra zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم